warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulahu ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, yakni IAT semester 4 di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Takengon, Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Sadikin MA selaku dosen pembimbing kami, yakni di mata kuliah Tahfiz dan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, yaitu IAT semester 4 atau Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kemudian kawan-kawan yang mendengarkan materi kami ini, yakni di materi tentang poligami, di mana nantinya ada kesalahan dalam materi kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Mungkin ini khilaf, kesalahan atau kejanggalan dari kekurangan ilmu kami sendiri. Nanti dari sini kami belajar, dari sini ke depan kami belajar supaya mudah-mudahan kami menjadi orang yang lebih baik lagi dari sini ke depan, belajar dari sebuah kesalahan untuk menggapai sesuatu yang berbentuk dengan kebenaran. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri kami. Nama saya Azwar Sani, saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di kampus kebanggaan kita bersama, kebanggaan kami bersama, dan kebanggaan keseluruhan orang-orang dimanapun berada, yakni di kampus IAIN Takengon, Institut Agama Islam Negeri Takengon, Aceh Tengah. Baik, di sini kami akan sedikit memaparkan tentang materi kami, yakni poligami di dalam Islam. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, mari kita utarakan dulu apakah yang dimaksud dengan poligami. Poligami di dalam Islam itu adalah terbatas pada poligini, yaitu seorang pria muslim yang diizinkan menikah lebih daripada satu orang wanita muslim. Sedangkan polyandry adalah sepakat ulama itu dihukumi haram. Kenapa dihukumi haram dalam Islam? Yaitu karena wanita menikah lebih daripada satu orang laki-laki, atau wanita muslim yang menikahi lebih daripada seorang laki-laki. Dalil yang menyatakan poligami itu ada di dalam Islam adalah terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak atau perempuan yang kamu kawini, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, yakni 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kawinilah atau nikahilah perempuan seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baik, di sini kita melanjutkan tentang pembahasan poligami, yakni poligami dalam tinjauan ayat, yakni ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3, kemudian asbabun nuzul dan munasabah daripada ayatnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan merupakan peristiwa yang agung dan sekarang dapat kehidupan manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dari berbagai aspeknya. Menjadi hal yang menarik jika pembahasan pernikahan ini lebih dikhususkan pada aspek poligami, yaitu menikahi perempuan yang lebih daripada satu orang. Ketika kita memahami kata-kata poligami, perspektif konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran,
maka tidak ada kata kunci yang pas untuk bisa merepresentasikan permasalahan tentang poligami. Hanya dalam beberapa kitab tafsir disebutkan dan mengkategorikan poligami pada bab yang telah tertentu, yakni pada bab ta'addud az-zaujat, yang berarti berbilangan istri atau berbilangnya istri. Sedangkan untuk membahas konsep pernikahan secara umum, sebagaimana disebut dalam Syafwah Al-Bayan li Ma'anil Quran, ada sekitar 19 ayat yang menjelaskan seluk-beluk dan konsep pernikahan yang ditawarkan oleh agama Islam atau yang ditawarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Sedangkan yang secara spesifik Al-Quran yang menjelaskan tentang poligami, kami menemukan 3 ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 3, kemudian 23 dan 129. Kemudian rincian daripada ayat tersebut kami jelaskan sebagaimana berikut. Kemudian yang pertama kita jelaskan tentang poligami, yakni yang berada di dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ini berapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran. Lanjutan daripada terjemahan ayat tersebut, 2, 3 atau 4. Maka kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah wanita perempuan seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' karangan Abi Abdillah Muhammad bin Isma' Al-Bukhari. Juznya terdapat di dalam juz 3 bab tafsir ayat An-Nisa, nomor hadis yaitu 4573, yaitu yang artinya dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3 ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, hingga satu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat An-Nisa ayat 3. Kemudian di sini kita akan belajar tentang munasabah daripada ayat surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa, dan larangan memakai atau memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil, andaikan dia menikahi anak yatim yang berada di bawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut yang sudah hendak dia nikahi. Kemudian Muhammad Ali As-Sab'uni menjelaskan bahwa letak munasabah dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa kedua-duanya sama-sama dan keadaan lemah. Keduanya sama-sama dalam keadaan yang sangat lemah, dan juga karena keduanya berada di bawah lindungan walinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang menikahi keduanya jika tidak bisa berlaku adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan tentang poligami di dalam Al-Quran, yakni yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, yakni diri daripada kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang.
Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala yakni yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini kita belajar daripada sebab turunnya ayat surah An-Nisa ayat 129. Sebab turunnya ayat ini merupakan memaparkan dan berkaitan erat dengan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, khususnya rasa cinta beliau kepada Sayyidatina Aisyah yang begitu besar, melebihi rasa cinta beliau kepada istri-istrinya yang lain. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Kemudian kita belajar sepintas tentang munasabah ayat daripada surah An-Nisa ayat 129. Sepintas ayat ini seakan-akan bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan bahwa boleh berpoligami jika berlaku adil. Sedangkan ayat di sini secara tegas menjelaskan bahwa para suami tidak akan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Kalau kita melihat sebab turunnya ayat, kalau kita lihat sepintas dengan turunnya ayat ini menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, khususnya kecintaan beliau yang sangat besar kepada istri-istri yang lain. Said Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud berperilaku adil yang dituntut oleh ayat ini adalah hal-hal yang sifatnya zahiriyah atau hal-hal yang bersifatnya zahiriyah dan mampu untuk dilakukan, sedangkan berperilaku adil yang dinegosiasikan dalam ayat ini adalah dalam masalah cinta, rasa sayang, dan hubungan kepribadian. Baik, kita lanjut ayat yang bersangkutan tentang poligami di dalam Al-Quran, yakni yang terdapat lagi di dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuanmu, dan ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang tidak kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri-istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantumu atau yang lebih disebut dengan menantumu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sepintas ayat ini adalah ayat yang bersangkutan tentang hukum nikah yang secara umum. Tapi kami di sini menyebutkan bahwa ayat ini ada sangkut pautnya juga dengan poligami. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang sebuah pernikahan, bagaimana kita mengawini lebih daripada satu orang laki-laki, lebih daripada satu orang perempuan, atau laki-laki yang menikahi satu orang lebih daripada satu orang perempuan. Karena menyangkut tentang pernikahan, maka ayat ini juga termasuk tentang membahas poligami. Maka di sini sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan penghapusan hubungan antara anak angkat dan ayah angkatnya, termasuk juga dalam hal pernikahan. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian kita belajar tentang munasabah daripada ayat surah An-Nisa ayat 23. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan secara khusus ayat ini menjadi takhasus bagi surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan poligami kepada siapapun. Dalam istilah usul fiqh ini disebut mukhassis al-mufassih, yaitu yang berdiri sendiri dari lafaz amnya. Jika pada surat An-Nisa dijelaskan kebolehan poligami kepada siapapun, maka ayat ini mengkhususkan bahwa yang tidak boleh berpoligami dengan cara menikahi dua orang yang bersaudara secara sekaligus. Kemudian apa makna ayat daripada fankihu ma taba lakum? Ada banyak pendapat tentang hukum poligami berdasarkan tafsir pada ayat fankihu ma taba lakum.
Yaitu yang pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz perintah pada ayat fankihu ma taba lakum adalah ibahah, yaitu perbolehan saja, seperti lafaz perintah pada ayat waqulu wasyarabu. Oleh karena itu hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib karena lafaz perintah tersebut secara menunjukkan kewajiban secara zahir, itu menunjukkan lafaz secara kewajiban. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Fakir bahwa nikah yang diisyaratkan dalam ayat ini lebih baik ditinggalkan daripada melakukannya. Beliau menjelaskan bahwa nikah tersebut bukanlah hal yang sunnah ataupun wajib. Kemudian di sini kita belajar tentang batasan-batasan berpoligami. Ayat-ayat poligami di atas memberi isyarat bahwa poligami tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan secara mutlak. Al-Quran memberikan batasan yang sangat jelas tentang batasan-batasan melakukan poligami. Yaitu yang pertama, maksimal perempuan yang boleh dinikahi hanyalah 4. Batasan kepada 4 orang istri ini secara tegas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3 dengan redaksi Mathna wa thulatha wa ruba'. Kemudian jadi yang dimaksud huruf ataf pada ayat yang bermakna au, yaitu bersifat pilihan. Dalam hadis juga ditegaskan bahwa batasan berpoligami hanya ada 4 orang istri. Kemudian yang kedua, harus berlaku adil. Al-Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud adil adalah persamaan dan keseimbangan yang pantas diberikan kepada masing-masing istri. Oleh karena itu, jika suami sudah berlaku adil dalam pembagian nafkah dan urusan rumah tangga lainnya, maka bukan menjadi masalah jika suami tidak bisa melakukan adil. Bukan masalah jika laki-laki tidak bisa berlaku adil dalam urusan hati dan cinta. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh berpoligami kepada 2 orang yang bersaudara sekaligus. Larangan ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 23. Jadi tidak boleh berpoligami asalkan tidak menikahi 2 orang yang bersaudara sekaligus. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berpoligami kepada 2 orang yang mempunyai hubungan keponakan atau bibi sekaligus. Masih berkaitan dengan kebolehan berpoligami, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa tidak boleh berpoligami dengan menikahi 2 orang yang mempunyai hubungan keponakan atau bibi sekaligus. Bibi, baik bibi dari jalur ayah ataupun bibi daripada jalur ibu. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang hikmah-hikmah poligami dalam Islam. Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Keharusan berpoligami ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Di antaranya, yang pertama bahwa wanita itu mempunyai 3 halangan, yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat selepas melahirkan. Jadi dalam keadaan beginilah Islam mengharuskan berpoligami sampai 4 orang istri dengan tujuan kalau tiap-tiap istri ada yang haid, ada yang nifas, dan ada pula yang masalah sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suami daripada terjerumus ke dalam jurang perzinaan pada saat istri sedang berhalangan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keturunan, karena istri yang tidak bisa melahirkan, tidak dapat melahirkan anak, ataupun karena istri sudah terlalu tua atau sudah putus haidnya, pada pemilihan bakal istri memiliki wanita, suami memiliki wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada orang-orang yang tidak dapat melahirkan. Kemudian yang ketiga, bahwa kaum laki-laki itu mempunyai daya kemampuan yang terbeza-beza. Andaikan suami mempunyai daya yang sangat luar biasa sedangkan istri tidak mempunyai, atau sakit, atau masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari jatuh ke lubang perzinaan. Kemudian yang keempat, dengan poligami diharapkan dapat terhindar dan terjadinya perceraian karena istri yang tidak bisa melahirkan atau sakit
atau sudah terlalu tua. Dan yang kelima, akibat peperangan yang biasanya melibatkan kaum laki-laki, maka jumlah wanita akan lebih banyak, baik mereka itu masih gadis maupun sudah yang tidak gadis lagi. Dengan adanya poligami diharapkan orang-orang yang tidak mempunyai suami akibat peperangan itu dapat diselamatkan juga untuk menghindari bahaya jumlah gadis-gadis yang tidak dapat merasakan nikmat berumah tangga. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami, yakni di mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat ahkam. Kemudian kami mohon maaf kepada kawan-kawan, yang terkhusus kepada kawan-kawan kami, kawan yang seperjuangan dengan kami. Kami akhiri, hadanallah wa yakum ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.